Kang Mas Bayu sakabehane diberkahi Gusti amin. Bapak-bapak, mbah-mbah, pakde-pakde, bule-bule, Kang Mas Bayu diberkahi Gusti sedaya dinten menika. Amin. Haleluya. Ibu bapak, renungan untuk tahun baru pada kesempatan pagi ini adalah gunakan waktu dengan bijak. Gunakan waktu dengan bijak. Ibu bapak dan saudaraku dikasihi Tuhan, terambil dari Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-8. Saya akan baca untuk kita semua Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan untuk setiap kita yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan sebagai perenungan kita untuk menapaki tahun baru, tahun 2024. Sinten yang ulang tahun di bulan Januari, Bapak Ibu?
Ada yang berulang tahun di bulan Januari? Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita, orang tua kita yang akan berulang tahun di bulan Januari. Monggo silakan untuk maju ke depan. Bapak, Ibu, Saudara, adik, Pak Lek, Bu Lek, Mbak Yu yang berulang tahun di bulan Januari, monggo. Nanti ada pasar yang mana kulo nyuwun Ibu Bapak dari Jumeneng kita nyengkuyung pandonga kagem sedherek tunggal pitados kita menika kita badhe suwunaken berkah saking sang sumber berkat piyambak inggih Gusti Yesus Kristus. Semoga kita ndedonga kula ingkang badhe mimpin. Bapa di dalam surga, kami semua berdiri di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kami pun bersatu hati memohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah Ibu Ki, Mbah Yatin, Om Rido, Devana, dan Tante Milen dengan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat ulang tahun Budi, Mbak Yatin, Om Rido, Devana. Tuhan memberkati dan memberkati kita semua yang masih hidup sampai hari ini. Ibu Bapak, perlu saya sampaikan, ini adalah berkat. Amin. Dan berkat adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu berupa sebuah penggunaan waktu kita ini, mari kita gunakan dengan bijaksana. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan masuk antrian menghadap Tuhan. Gunakan waktumu dengan bijaksana. Dunia semakin chaos, Bapak Ibu. Dunia semakin chaos. Jangan perhatikan, dunia semakin chaos, intensitasnya semakin luar biasa. Dan lebih ngeri lagi sekarang kalau jenengan ningali banyak pengajar-pengajar yang notabene bisa membuat kita bimbang dalam itu. Orang bisa kehilangan iman kapanpun. Orang bisa menjadi bimbang kepada Tuhan Yesus yang satu-satunya sumber pengharapan. Beberapa kali kita sudah diperdengarkan firman Tuhan melalui Mbak Didi, Mbak Toto, bahwa Yesus itu sinar pengharapan, Yesus itu satu-satunya sumber pengharapan, dan kita yang berulang-ulang mendengar ini pun berpotensi tidak berpengharapan kepada Tuhan, tidak lagi gandal kepada Yesus. Oleh sebab itu mari gunakan waktumu dengan bijak. Paling penting Bapak Ibu, ada alasan kenapa Tuhan berbicara kepada kita pagi ini dengan satu tema, gunakan waktumu dengan bijak. Ayat yang ke-1 mengatakan demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ibu Bapak, Mbak Toto lalu pondok ke Gaduh jam 12. Kenapa Pak? Jenengan perlu persa bilang margi tumuju wonten ing Gaduh nika sampe sampun. Wah, lenyer Ibu Bapak. Niku baru jalannya. Jalan ke Gaduh baru. Napa lawas? Baru ya? Nah, niku enggal. Kita akui itu adalah jalan yang baru yang lenyer. Sehingga Mbak Toto jam 12 sama Mbak Pi berani pulang ke Gaduh. Orang lenyer ya kendel niku. Mergo duwe keris jarene kan. Keris sing tus. Namine Kristus. Niku keris sing tus. Ibu Bapak,
Yang dimaksudkan di ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Apa yang disampaikan Tuhan ini melalui rasulnya Yohanes? Yang baru itu tidak yang lama didandani seperti jalan ke Gaduli. Walaupun itu tampaknya baru, ya Pak Bu, tapi itu sebenarnya adalah jalan yang lama. Direnovasi, diperbaharui, bukan baru. Kalau firman Tuhan ini benar-benar baru, Pak. Boten diperbaharui buminya, langitnya, boten direnovasi langit dan buminya, tapi benar-benar Allah membuat langit dan bumi yang baru. Yang lama kemana? Berlalu, menghilang. Jadi itulah Tuhan kita, Bapak Ibu. Allah kula panjenengan adalah ahlinya membuat sesuatu yang baru. Boten renov, boten turun. Tapi yang baru. Nah, apa gandeng cenenge kalih tema ingkang sak menika kita begilut Ibu Bapak? Ada waktunya bumi dan langit ini akan Kenapa? Karena langit dan bumi ini semakin hari semakin rusak. Harus diganti yang baru. Kalau kita tidak menggunakan waktu kita dengan bijaksana, takutnya kita tidak siap menghadapi masa-masa yang sulit yang akan ada di depan. Karena bumi ini akan semakin hari semakin rusak. Dan pagi ini, karena kita punya Allah yang sanggup menciptakan sesuatu yang baru, maka Tuhan berpesan pada kita di tahun 2024 ini, gunakan waktumu dengan bijak. Karena Tuhan sang ahli dalam memperbaharui itu juga memperbaharui kasih karunia-Nya kepada saya dan amin. Tidak hanya langit dan bumi yang akan diperbarui Tuhan, tapi Tuhan juga memperbarui anugerah kasih karunia-Nya terhadap saya dan panjenengan semua. Tuhan memperbarui hari ini, jam ini, detik ini. Tuhan memperbarui kasih karunia-Nya. Kalau kita masih bisa bernafas pagi ini, Bapak Ibu, itu tandanya kita mendapatkan berkat yang baru, yaitu kasih karunia Tuhan yang amin. Jenengan nek ngemakau kula wonten sing anyar mboten? Dasi tawak ning Ibu. Baju. Sabuk. Siapa teliti ini? Sabuk saya baru, baju saya baru. Semuanya hadiah. Jas jarak kula bedhek serakamot iki. Bapak Ibu, menurut jenengan
menurut jenengan diparingi hadiah menawi pasukan baju kok diagem sing maringi seneng banget. Sebidangane sepakat ya Bapak Ibu, menawi kula jenengan diparingi hadiah duka sabun, duka klambi. Nek diagem mesti sing maringi tapi jenengan seharusnya diparingi hadiah entah itu baju jenengan sia-siakan. Nah kalau tinggo kadang malah bikin keset terus yang aweh roh rasanya ribet gitu. Sadarkah kita bahwa kita sering kali mengecewakan Tuhan? Kasih karunia-Nya di tahun 2023 sering kita abaikan. Sadarkah kita Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan di tahun 2023 sering mau kita buat mainan saja? Sadarkah kita menawi kanugrahanipun Gusti menika asring kita damel keset, kita mempermainkan Tuhan, kita tidak menggunakan waktu kita dengan bijaksana, kita menikmati dosa dan dosa itu kita ulangi lagi dan kita menjadikan kasih karunia sebagai bempernya. Betapa kecewanya Tuhan melihat anak-anaknya yang diberi hadiah dengan cuma-cuma, tetapi ayat 8 itu masih berlaku dalam hidup saya dan saudara. Penakut, tidak percaya kepada Tuhan, orang yang kecil, tidak punya perasaan, tidak punya empati dan simpati, memikir awake dhewe. Orang-orang pembunuh tidak hanya mati ini jelek ditujes Pak Bu, mematahkan semangat orang, menghina orang, merendahkan orang, meremehkan orang, mencela orang. Betapa mudah itu mulut kita mengatakan itu, karena dari hati yang adalah sumber perbendaharaan perkataan kita. Apa yang kita katakan itu semuanya bersumber dari hati kita. Mudahnya mulut ini memaki orang, mudahnya mulut kita ini memfitnah orang. Sama saja itu menjadikan kasih karunia di tahun 2023 kita jadikan keset, kita mempermainkan Tuhan Bapak Ibu. Orang-orang sundal, yang hanya memburu hawa nafsunya, kepuasan diri, mengabaikan Tuhannya, mengabaikan kasih karunia-Nya, memburu egonya. Tahun 2023 mungkin kita ada yang melakukan itu Bapak Ibu. Mangkro tinggal menduakan Tuhan, bersundal dengan berhala-berhala, bersundal dengan jabatan, bersundal dengan pekerjaan, bersundal dengan hobi dengan Tuhan nomor yang ke-212. Tukang sihir. Mungkin di tahun lalu banyak orang-orang Kristen yang masih gunakno ilmu-ilmu klenik,
ije seneng merdukung. Sumber pertolongannya tidak Tuhan. Nyanyine gandol Gusti. Nek ana masalah gandol. Gandol sinten? Mboten merah nggih. Nek nyanyine gandol Gusti ana masalah gandol mbok. Liyane Gusti Allah. Bapak Ibu, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, berapa sering tahun 2023 kita menginjak-injak kasih karunia Tuhan dengan kita berdusta. Berdusta kepada anak panjenengan, berdusta kepada suami jenengan, berdusta kepada istri jenengan, berdusta kepada mertua jenengan, berdusta kepada menantu jenengan, berdusta kepada kerabat jenengan, berdusta kepada Allah jenengan. Sekali lagi saya sampaikan, ketika kita masih melakukan itu, sama halnya kita menghina, memandang rendah kasih karunia Tuhan. Dan hari ini Tuhan perbaharui kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan menerima jenengan apa adanya. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu itu. Semuanya sudah berlalu. Tuhan melihat hatimu hari ini, detik ini, di rumah Tuhan ini. Dan Tuhan mengikat perjanjian yang baru dengan panjenengan. Tuhan memberikan kasih karunia yang baru kepada panjenengan. Pengampunan yang baru kepada jenengan. Penerimaan yang baru kepada jenengan dan saya. Saya bukan orang sempurna. Juga banyak kekurangan dan kenajisan. Saya tidak lebih baik dari jenengan semua. Namun yang patut kita syukuri pagi ini adalah Tuhan memperbaharui kasih karunia. Oleh sebab itu gunakan waktumu dengan bijak. Ojo digawe sepuh. Donyane wis tuwa. Kalau langit baru, bumi baru yang disediakan Tuhan, yang gambarannya itu begitu indahnya, seperti mempelai perempuan menyambut mempelai laki-laki, Bapak Ibu, keindahannya. Kula jenengan dianggap sebagai mempelai laki-lakinya, wis macem durung kanggo mempelai wanita itu. Kerajaan surga itu digambarkan seperti mempelai perempuan. Dan aku melihat ayat 2, kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dan dari Allah yang berhias nih, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kira-kira mangke niku swarga niku seneng mboten roh kula jenengan. Aja-aja malah gila. Maha pengantin priane dek dilani, jangan sampai. Oleh sebab itu Tuhan berfirman lagi ini, gunakan waktumu dengan bijaksana supaya kita ini layak, Bapak Ibu, layak jadi pengantin pria yang akan merasakan keindahan pengantin perempuan itu. Untuk sampai mangke wis wayahe titiwan sini perempuan wanita atau pengantin perempuannya gila melihat kula jenengan. Gara-gara orang nindakno wektu kangge bijak. Gunakan waktu dengan bijaksana. Aja memburu kasenenganipun panjenengan. Menawi tahun lalu kita masih sering hanya memikirkan diri kita sendiri. Di malam kita dengarkan ono owah-owahan sing nyoto. Nek ndek biyen aku mengabaikan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dengan hidup terus berbuat dosa, dengan terus hanya memikirkan kesenanganku dewe.
Tuhan sudah memperbarui kasih karunia-Nya hari ini loh. Hari ini. Paling boten monggolah ngajeni, ngaosi kasih karunia itu dengan kita boleh menata hidup kita. Kita gunakan waktu yang ada ke depan ini dengan lebih takut dan mengasihi Tuhan. Lebih migunani kanggo Gusti Allah, kanggo pepodo. Aja gur mikir awake mboten enten rambut. Paling mboten alasan yang pertama Bapak Ibu. Gunakan waktumu dengan bijaksana. Kenapa? Karena hari ini Tuhan sudah memperbarui kasih karunia. Yang kedua Bapak Ibu, perhatikan ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Apa artinya ini Bapak? Patutlah kita bersyukur tahun baru ini, karena Allah tidak hanya memperbarui kasih karunia-Nya, namun Allah memperbarui relasinya dengan saya dan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Dengan merasakan pujian itu, karena begitu hebatnya kasih Tuhan, sehingga Dia kembali memperbaharui hubungannya, relasinya dengan saya dan panjenengan. Dikatakan Allah berkemah bersama dengan mereka. Allah diam bersama dengan manusia. Artinya Allah tinggal bersama-sama dengan kita, di antara kita. Allah tidak lagi melihat pelanggaran dosa yang panjenengan lakukan. Allah tidak mengusir panjenengan seperti Adam dan Hawa ketika berbuat dosa. Namun Allah tinggal di dalam kita. Saya nggak tahu seberapa jauh dia bisa menangkap perkataan firman Tuhan ini. Tanpa pemulihan relasi Bapak Ibu, maka saya dan jenengan tidak ada artinya dan apa. Ketika kita nggak sanggup membangun hubungan dengan Tuhan, seringkali kita jatuh, dan Tuhan tahu itu. Kita tahu kebenaran, tapi seringkali kita tidak sanggup untuk hidup dalam kebenaran itu. Pagi ini Tuhan memperbaharui relasinya saya dan panjenengan dengan Tuhan. Tuhan mau dekat dengan kita. Bapak Ibu, jangan ngetos pujian ini. Sejauh timur dari barat, apa perhatiannya? Engkau membuat bersama, tiada memperhitungkan kesalahan. Dosa yang kita lakukan sebenarnya itu menjadi sebuah celah, apa gitu Bapak Ibu? Dosa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah sebuah penghalang saya dengan Tuhan, panjenengan dengan Tuhan. Dosa yang kita perbuat itu Pak Bu, sebenarnya penghalang berkat Tuhan turun atas hidup kula lan panjenengan.
Tapi tahukah panjenengan, hari ini dosa itu dibuang, hari ini hubungan kita dengan Tuhan diperbarui, Tuhan dekat dengan kita dan di dalam diri kita. Amin. Dan dengan itu artinya Tuhan mau memberkati kita lebih dan lebih lagi. Anak muda, jangan khawatir masa depan. Ibu-ibu muda, jangan khawatir akan anak-anakmu. No. Perhatikan ayat 1. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Artinya apa? Tuhan sudah merancang masa depan yang Bapak-bapak muda, jangan khawatir akan itu. Bapak tuh saya khawatir loh. Kakek, nenek, napa tesih khawatir. Boten, betul ya? Ade budi bayu, napa tesih tansah khawatir. Boten, karena Tuhan kita perancang masa depan yang terbaik. Burung duwe pasangan hidup apa yo iki kuwatir iya. Burung duwe penggawean apa yo isih kuwatir. Kalau kita hidup di dalam Tuhan hidup di dalam kita, masa depan sudah dirancang Tuhan. Relasi Tuhan dipulihkan hari ini per 1 Januari 2020. Tuhan gak lihat dosa-dosamu di tahun-tahun yang kemarin. Semua sudah berlalu, Tuhan ganti yang baru, hubungan yang baru, relasi yang baru. Wow, Bapak Ibu. Sopo sak mongkok di Gusti Allah kados ngeten. Siapa yang gak bangga? Iki mengko ono sing ape jalan-jalan ning Solo. Berkat Tuhan mboten? Aja lali yen mulih gawa. Ibu Bapak, berkatnya Tuhan. Wow. Sopo sih kula jenengan iki lho, Solo elek wong awon wong najis. Tapi masih diberkati Tuhan dan pagi ini masih diperbarui lagi hubungannya itu. Makanya gunakan waktumu dengan bijak. Karena Tuhan sudah memperbarui relasi kita dengan Tuhan. Tuhan sudah memperbarui hubungannya dengan kita. Status kita sudah dibarui loh Pak. Jangan baca itu ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku, kata Tuhan, akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anak. Lebih spesifik dan mengerucut lagi, tidak hanya umat tapi anak. Kalau bedah motor Supra, kira-kira nek akan mati tak waris nang sapa iki? Halo, anakku. Gusti Allah duwe keraton kasuwargan. Diwarisno sapa iki? Anake. Sinten anake Gusti? Kan ngoten pertanyaan. Kula lan panjenengan hubungan sedekat ini Pak Bu. Wah. Sedekat itu loh. Sedekat itu hubungan kita dengan Tuhan. Bapakmu. Anaknya lara dijarno betul, nek bapak sing kae. Nek anaknya lara dijarno betul. Digaweno bubur. Wedang jahe nomor sere. Iya kan? Apa malah? Yang terbaik deh. Bapak kita di dunia aja luar biasa. Masih konek ngoleh untuk telepon Pak, sego goreng. Mau rasa sego goreng, berapa? Itu bapak ning donya, apalagi bapak kita yang di surga. Aduh Bapak Ibu, itu bapak kita. Gunakan waktumu dengan bijak supaya relasi kita dengan Tuhan tidak rusak. Nah, relasi kita dengan Tuhan baik, wah.
Apa sih yang nggak buat anaknya? Gitu. Tuhan kita seperti itu. Terakhir. Jadi gunakan waktumu dengan bijak. Yang pertama tadi adalah karena Tuhan sudah memperbarui kasih karunia-Nya. Okay? Yang kedua karena Tuhan sudah memperbarui relasi, status, hubungan saya dengan Tuhan, panjenengan dengan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, karena Tuhan sudah memperbaharui semangat hidup saya dan menjadi. Amin. Ayat yang ketujuh saya baca. Barang siapa menang, pertanyaan. Barang siapa menang, artinya Tuhan rindu kita menjadi seorang pemenang. Mungkin tahun lalu kita banyak kalah dengan pergumulan hidup yang membuat kita semplah. Nama bahasa Indonesia semplah? Patah hati lah, gitu. Hilang semangat. Mungkin tahun lalu kita banyak mengalami patah hati, kurang semangat. Ya, tapi hari ini Tuhan mau kita menjadi pemenang. Oleh sebab itu Tuhan memperbaharui semangat saya dan panjenengan. Tadi malam ya, saya ulang lagi, semangat. Tanpa semangat kita akan seperti hidup segan mati tak mau juga. Tidak punya antusias, tidak punya gairah. Apalagi melayani Tuhan. Ya. Semangat ini penting. Untuk menjadi pemenang itu orang itu harus setia dalam berlatih. Ini kita bicara tentang perlombaan nih, tanding. Tanpa berlatih, seorang petinju akan mudah dikalahkan. Untuk menjadi pemenang, maka kita harus menjaga hidup kita dengan hati-hati loh. Makan vitamin yang baik, makan makanan yang sehat. Nah ini yang susah. Olahraga. Siapa yang senang olahraga? Haleluya. Sehat. Imannya sehat. Jasmani sehat. Menjadi pemenang itu, maka kita harus setia dalam perlombaan. Orang itu ngadep tengah dalam. Wah, aku pengen menang di ngadep orang no. Orang mau menang ngadep tengah jalan. Dan satu lagi, yang ingin menang maka dia harus ikut aturan main. Nek main catur kuda itu lakune L ngarep lurus kaya seter diseneni wong. Jangan pengen menang dalam hal kerohanian tapi gak ikut main aturan mainnya Tuhan. Kalau kita mau menang, maka kita harus punya semangat itu tadi. Semangat berlatih, semangat menjaga hidup kita, semangat mengikuti aturan mainnya Tuhan. Maka nanti kita akan menjadi amin. Timur tahun baru yang ke-2025 nanti akan saya tanya, khotbah saya di tahun 2024 poinnya apa? Yang pertama, kenapa kita harus menggunakan waktu kita dengan bijak? Karena Tuhan sudah memperbarui kasih karunia. Yang kedua, karena Tuhan sudah memperbarui relasinya, hubungannya dengan kita. Statusnya dipulihkan oleh Tuhan bagi kita. Yang terakhir, kenapa kita harus menggunakan waktu kita dengan bijak? Karena Tuhan memperbarui semangat kita. Mantap miknya mas, tablet tekan semini. Gusti berkahi kita sedaya Bapak Ibu sugeng napai warsoega Gusti nganti lan berkahi. Kita duduk